Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi Wijaya dari program studi Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai DMA atau Direct Memory Access, yaitu salah satu metode transfer data pada sistem komputer yang memungkinkan perangkat input-output berkomunikasi secara langsung dengan memori tanpa harus melibatkan CPU secara terus-menerus. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian DMA, yaitu cara kerja, komponen yang terlibat, kelebihan dan kekurangan DMA, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. DMA atau Direct Memory Access adalah mekanisme yang memungkinkan perangkat I/O seperti hard disk, SSD, kartu jaringan, atau sound card untuk mentransfer data langsung dari memori utama. Pada metode biasa, tiap proses transfer data harus melewati CPU, sehingga CPU menjadi sibuk menangani perpindahan data. Dengan DMA, tugas perpindahan data diberikan kepada sebuah perangkat khusus yang disebut DMA controller, sehingga CPU dapat mengerjakan tugas lain. Untuk yang ketiga, mengapa DMA itu sangat dibutuhkan? Bayangkan ketika kita sedang menyalin file berukuran besar dari SSD ke memori. Jika CPU harus menangani setiap byte data yang dipindahkan, maka sebagian besar waktu CPU akan habis hanya untuk proses transfer data. Akibatnya, performa sistem menjadi kurang optimal. DMA hadir sebagai solusi untuk mengurangi beban CPU dengan mengambil alih proses transfer data tersebut. Dengan demikian, CPU dapat fokus menjalankan program dan instruksi lainnya. Untuk yang keempat, yaitu ada komponen DMA. Terdapat beberapa komponen utama dalam mekanisme DMA, yaitu CPU sebagai pengendali sistem, DMA controller sebagai pengatur transfer data, memori atau RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara, dan yang terakhir, perangkat I/O sebagai sumber atau tujuan data. DMA controller bertugas mengatur alamat memori, jumlah data yang akan ditransfer, serta memberikan sinyal ketika proses transfer telah selesai. Untuk cara kerjanya DMA sendiri, yaitu proses kerja DMA dapat dijelaskan dalam beberapa langkah. Pertama, CPU memberikan informasi kepada DMA controller mengenai lokasi data dan jumlah data yang akan dipindahkan. Kedua, DMA controller meminta hak akses terhadap bus system. Ketiga, setelah memperoleh akses, DMA controller mentransfer data langsung antara perangkat I/O dan RAM. Keempat, setelah proses selesai, DMA controller mengirimkan input kepada CPU sebagai pemberitahuan bahwa transfer data telah selesai. Dengan ini, CPU tidak perlu mengawasi proses transfer secara terus-menerus. Selanjutnya, ini ada ilustrasi proses DMA. Mari kita lihat contoh sederhana. Ketika sebuah SSD ingin mengirim data sebesar 500 MB ke RAM tanpa DMA, CPU harus membaca dan menulis data secara berulang hingga seluruh data selesai dipindahkan. Namun, dengan DMA, CPU hanya memberikan instruksi awal, kemudian DMA controller yang melakukan seluruh proses transfer data. Setelah selesai, DMA controller mengirim sinyal input kepada CPU. Cara ini jauh lebih cepat dan efisien. Selanjutnya itu ada kelebihan DMA. DMA memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. Mengurangi beban kerja CPU. 2. Meningkatkan kecepatan transfer data. 3. Memungkinkan multitasking yang lebih baik. 4. Meningkatkan efisiensi sistem komputer. Dan yang terakhir, 5. Sangat cocok untuk transfer data berukuran besar. Karena alasan tersebut, DMA banyak digunakan pada
komputer modern. Setiap kelebihan ada kekurangan. Ini ada kekurangan DMA. Selain memiliki kelebihan, DMA juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, 1. Membutuhkan perangkat keras tambahan berupa DMA controller. 2. Sistem menjadi lebih kompleks. 3. Dapat terjadi konflik akses bus antara CPU dan DMA. Dan yang terakhir, membutuhkan mekanisme sinkronasi yang baik. Meskipun demikian, manfaat DMA jauh lebih besar dibandingkan kekurangannya. Selanjutnya ada contoh penerapan DMA. DMA banyak digunakan dalam berbagai perangkat modern seperti SSD dan hard disk, kartu jaringan atau network interface card, sound card, GPU atau kartu grafis, dan terakhir ada sistem embedded dan microcontroller. Sebagai contoh, ketika kita mau nonton video streaming atau bermain game, DMA membantu mempercepat perpindahan data sehingga sistem dapat bekerja lebih lancar. Untuk yang terakhir, sebagai kesimpulan, DMA atau Direct Memory Access merupakan metode transfer data yang memungkinkan perangkat I/O berkomunikasi langsung dengan memori tanpa keterlibatan CPU secara terus-menerus. DMA bekerja menggunakan DMA controller yang mengatur proses transfer data secara otomatis. Keunggulan utama DMA adalah meningkatkan efisiensi sistem, mempercepat transfer data, dan mengurangi beban CPU. Karena manfaat tersebut, DMA menjadi salah satu teknologi penting yang digunakan pada sistem komputer modern. Sekian penjelasan mengenai Direct Memory Access. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wijaya. Terima kasih telah menyimak video pembahasan DMA. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai mekanisme transfer data pada sistem komputer. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.